semua apa yang menjadi ketakutan kami. Kami melepaskan semua apa yang menjadi kegelisahan kami. Kami hapuskan semua, kami tanggalkan setiap apapun yang menjadi tipu daya iblis, yang membuat kami cemas, yang membuat kami takut, yang membuat kami getar. Segala hal yang terjadi di luar sana, oleh karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah penolong kami, Yesus adalah penjaga kami, Tuhan adalah pemelihara kami, yang tidak akan pernah tinggalkan kami, sekalipun tidak akan pernah Tuhan membiarkan orang-orang yang berharap kepadanya. Dalam pagi hari ini, kami membawa jiwa kami membawa roh kami, untuk terus terhubung dalam Tuhan, untuk kami terus terbangun dalam hadirat Tuhan. Kami berkata kepada jiwa kami untuk tidak menjadi takut. Kami berkata kepada roh kami untuk tidak menjadi padam. Kami berkata kepada hidup kami, bersabarlah, menyalalah. Sebab ada pribadi Allah yang hidup, ada pribadi Allah yang ajaib, yang selalu menopang kami, yang selalu menyertai kami. Bila itu terjadi, lebih daripada apa yang biasa kami alami. Dalam pagi hari ini sekali lagi ada cengkeraman hadirat Tuhan kami alami. Bila lebih daripada sekedar rutinitas agamawi, pagi hari ini kami menikmati hadirat Allah melingkupi hati kami. Kami merasakan kuasa ilahi bekerja. Kami merasakan kuasa yang supranatural terjadi atas hidupan kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari sekali lagi katakan, Tuhan penolong kami. Kami percaya Tuhan selalu firman Tuhan terjadi atas kami. Bila Engkau memperhatikan setiap jemaat Tuhan yang datang pagi hari ini dengan serinduan hati, dengan hati yang terbuka, aku berdoa berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Mari Roh Kudus Engkau memimpin jalannya pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang antusias menerima firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bisa bertemu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan saya diberkati dengan pujian kita. Dan hal ini, pujian ini seharusnya bukan hanya sekedar hafalan kita, bukan hanya sekedar lagu yang kita tahu, tetapi saya mau mengajak kita setiap nyanyian, setiap pujian yang kita nyanyikan di hadapan Tuhan, bila itu keluar meresap dari hati yang terdalam. Amin, saudara. Ada di tempat ini, saudara keren sehat, boleh lihat kanan kirinya, walaupun dengan masker, katakan Tuhan Yesus sangat baik. Amin, saudara. Saya mau mengajak kita dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Roma pasal 14 ayat yang ke-8, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sekali lagi dari kalimat terakhir 2, 3. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Silakan duduk saudara. Adalah menjadi satu keadaan yang akan kita temukan di banyak tempat, di banyak orang hari-hari ini. Keadaan orang gelisah, takut, jangan-jangan kalau saya terkena COVID, apalagi dengar, oh di sana udah meninggal, oh yang kemarin terlihat sehat, terlihat masih muda, udah meninggal, udah diisolasi dan sebagainya. Saya bukan mengajak kita menyepelekan keadaan yang ada, tetapi
yang penuh dengan damai dan sejahtera. Dan pagi hari ini ada satu firman Tuhan yang kiranya dapat meneguhkan saya dan saudara bahwa Tuhan mau, katakan Tuhan mau. Kalau kita hidup, bahkan kalaupun kita mati, semuanya kita mau berikan hanya untuk Tuhan. Firman Tuhan lewat Paulus pernah berkata, kalau aku hidup itu artinya aku memberi buah. Kalaupun aku mati itu adalah keuntungan. Bukan sekali lagi saya mengajak untuk kita menyepelekan keadaan yang ada dan seolah-olah kita pasrah. Berbeda saudara. Tetapi bila jemaat Tuhan, anak Tuhan memaknai keadaan hari-hari ini, meyakinkan bahwa hidup atau mati ada di tangan Tuhan. Namun pertanyaannya bukan kapan kita mati, tapi pertanyaannya adalah selagi kita masih hidup, sudahkah kita dedikasikan hidup kita untuk Tuhan? Ada banyak orang masih hidup tetapi dipenuhi dengan aura kematian. Ada banyak orang masih bernapas tetapi kehidupannya tidaklah seperti orang hidup. Di dalam kitab Wahyu pernah dituliskan, engkau hidup tetapi sesungguhnya engkau sudah mati. Jemaat Tuhan, mari kita maknai hari-hari ini. Bukan hanya tubuh kita yang hidup, tetapi roh kita menyala-nyala. Saya sampaikan ke kita pagi hari ini jemaat Tuhan, baik kita yang ada di ruangan ini maupun kita yang ada di rumah. Kenali dan sadari, kalau hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk hidup, pastikan engkau hidup hanyalah hidup untuk Tuhan. Di dalam satu ayat kebenaran firman Tuhan, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-20 ayat 38. Kitab Lukas pasal 20 ayat yang ke-38. Dan nanti kita kembali lagi kepada kitab Roma tadi saudara. Disebutkan demikian, ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Makna dari ayat ini kurang lebih mengartikan kepada kita, ia Allah orang hidup dalam artian setiap pribadi yang percaya akan Allahnya, yang percaya akan Tuhannya, maka kehidupan seperti yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat yang 25, Yesus adalah kebangkitan, Yesus adalah hidup kata firman Tuhan. Maka pribadi yang percaya akan Allah, akan Yesus sebagai Tuhan, maka hidup yang ada di dalam Tuhan itu juga menjadi kehidupan yang nyata dalam kita. Kehidupan yang tidak dimaknai hanya sekedar bernafas dan bergerak, kehidupan yang tidak dimaknai hanya sekedar bertumbuh dan berkembang biak, tetapi kehidupan yang dimaksud adalah bagaimana kita melihat Tuhan bekerja dalam hidupan kita, melalui hidup kita mengalami penggenapan setiap rencana Tuhan, lewat hidup kita kemuliaan melingkupi, memenuhi seluruh keberadaan saya dan saudara. Katakan amin. Saya rindu untuk jemaat Tuhan hari-hari ini tidak memaknai kehidupan sebagai kehidupan yang lemah, yang lelah, yang letih dan tidak berdaya. Karena kita punya Tuhan. Katakan saya punya Tuhan. Ada hal yang harus kita koreksi selama ini. Kalau sekian waktu lamanya kita hidup untuk bekerja untuk dapat duit, kita hidup untuk memenuhi ambisi kita hidup untuk dipuji dan dihargai, kita hidup hanya untuk selalu pemenuhan kebutuhan lahiriah kita. Tetapi oleh keadaan yang terjadi hari ini, seluruh dunia diingatkan ternyata jabatan, kekayaan, identitas lahiriah tidaklah menjamin akan kehidupan seseorang. Maka orang percaya harusnya mengerti, aku hari ini harus hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Aku hidup hanya untuk Yesus. Di mana kita bisa membedakan ada orang-orang Kristen yang hidup untuk Tuhan, tapi ada juga orang-orang Kristen yang hidup katanya untuk Tuhan, tetapi tidak hanya untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Yaitu ketika mereka datang beribadah, hanya memaknai doa, penyembahan, pelayanan sebagai seperti alat tukar untuk menerima berkat dari Tuhan demi memenuhi kehidupan mereka. Ada banyak orang yang berkata aku mengasihi Tuhan ketika apa yang mereka inginkan tercapai. Namun ketika mereka diproses oleh Tuhan, mengalami dalam tanda petik seolah tidak ada jawaban doa, tidak ada pemenuhan apa yang mereka harapkan, apakah mereka mau tetap mengasihi Tuhan? Tidak sedikit orang-orang Kristen cari Tuhan untuk diri sendiri. Tetapi sejatinya orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan membawa hidupnya hanya untuk Tuhan, lepas dari apa yang kita terima. Karena saya tahu anugerah Tuhan sudah melimpah bagi kita. Amin saudara. Kalau Bapak Ibu mengikuti setiap renungan yang saya bagikan setiap hari,
Bukan saya mempromosikan diri saya, tetapi ada satu hal yang kuat berbicara dalam hati saya pribadi adalah pentingnya untuk hari-hari ini kita memiliki hati yang beres, hati yang tahir, hati yang murni. Amin. Karena di hadapan Tuhan bukan tentang banyak sedikitnya harta kita. Di hadapan Tuhan bukan tentang hebat tidaknya jabatan kita. Masih ingat ketika lewat Samuel memilih anak-anak Isai, Tuhan berkata apa? Aku tidak melihat rupa. Katakan, aku tidak lihat rupa. Katakan, Yesus tidak melihat rupa. Tapi apa yang Tuhan lihat? Hati. Alangkah ironisnya ketika setiap orang yang mengenal Tuhan berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang hati Tuhan, berbicara tentang karakter Tuhan, tetapi didapati hatinya tidak selaras sesuai dengan hati dan karakter Tuhan. Karena kalau kita ngomong Tuhan itu baik, semua orang udah tahu. Tetapi kalau kita bisa menunjukkan keteladanan lewat sikap hati kita yang bersih, tidak ada dendam, tidak ada kekecewaan, tidak ada lagi sakit, tidak lagi sakit hati, itulah yang orang-orang dunia inginkan hari ini. Amin. Sedikit namanya saudara. Amin. Kembali kita ke Roma 14 ayat 8. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, PSI. Kita ke Roma pasal 14 ayat ke-8. Dengan baik Bapak Ibu. Kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita mati, kita juga mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Jadi yang penting hari ini bukan tentang kita masih hidupkah atau sudah mati. Yang penting hari ini bukan tentang masih bernafaskah atau sudah tidak ada. Tapi yang penting hari ini adalah apakah hidupmu didapati memuliakan Tuhan. Apakah didapati hidupmu menyenangkan Tuhan. Manusia boleh kita bohongi. Manusia boleh kita tutupi dari segala kepura-puraan yang ada. Tetapi tidak dengan Tuhan. Firman Tuhan datang pagi hari ini untuk memastikan jemaat Tuhan, engkau sejatinya memiliki hidup yang bergairah, engkau sejatinya memiliki hidup yang berkobar-kobar, engkau sejatinya memiliki hidup yang menyala-nyala. Karena kita tahu apa yang kita buat di dalam Tuhan tidak akan pernah ada yang sia-sia. Amin. Sejatinya Bapak Ibu ketika menyadari yang engkau lakukan dalam apapun yang kau kerjakan selama ini itu adalah untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Amin, saudara. Maukah kita hidup dengan hati yang bersih hari ini? Maukah kita hidup hanya dengan hati yang memuliakan Tuhan hari ini? Apa yang menjadi ganjalan dalam hidupan kita? Mari kita buka di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Dari kata milik Tuhan yang disebutkan dalam kitab Roma, diberikan pengertian penjelasan dalam ayat ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-20. Saya rindu kita kaum pria sama-sama boleh baca ayat ini. Kaum bapak yang boleh membaca dan membuka kitabnya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini efek musim hujan atau apa ini? 1, 2, 3. Oke. 1 Korintus 6 ayat 20. 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan. Ayat ini bukan hanya untuk kaum pria. Bukan berarti karena kaum pria yang baca, kaum wanita berpikir tuh, lihat tuh, dengar tuh. Enggak, ini untuk kita semua. Amin, saudara. Firman Tuhan bilang, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Barang sesuatu apapun kalau sudah dibeli dan dibayar dengan harga lunas, itu sudah nggak punya hak lagi. Kita nggak udah punya hak lagi, saudara. Sudah terserah kepada yang membeli. Sudah terserah kepada orang yang membayar dengan lunas. Adalah hal yang ironis kalau kita berkata hidupku milik Tuhan, tapi hidupku belum dipakai sepenuhnya untuk Tuhan. Jemaat Tuhan sesungguhnya tidak lagi bergumul dengan sikap hati. Jemaat Tuhan seharusnya sudah berkemenangan dalam pergumulan hari-hari hubungan dengan sesama. Karena kita sudah dibawa kepada satu pertandingan, satu peperangan untuk merebut generasi, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk membawa
uangmu. Aduh, aku nggak dapat duit ini, aku dapat duit ini. Aduh, bagaimana? Engkau nggak akan punya waktu lagi untuk menginvestasikan hidupmu bagi pekerjaan Tuhan. Bukan berarti kita nggak bekerja, bukan berarti kita nggak cari duit. Tetapi di atas semuanya itu, kita selalu memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Saya hanya selalu bersyukur ketika masih bertemu dengan saudara. Kemarin kami berdoa di beberapa TV, dan ada satu hal yang kami syukuri. Kalau kami masih bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di saat kita dengar sana sini, ada banyak orang yang sudah harus meninggalkan dunia ini, terisolasi dan sebagainya. Kita masih diizinkan Tuhan untuk bekerja melayani Tuhan. Saudaraku, itu karena ada satu rencana dan maksud yang Tuhan mau selesaikan dalam hidup kita. Amin. Kalau saya mau ajak kita merenungkan hari demi hari yang kita jalani, pertanyaan saya, lihat baik, dengarkan baik. Hari-harimu itu kau habiskan untuk apa? Hari-hari saudara dihabiskan untuk apa? Aku ibu rumah tangga, Pak. Iya, di dapur, di rumah, di halamanmu pun engkau dapat terhubung dengan Tuhan, memuliakan Tuhan melalui pujianmu, melalui sikapmu, melalui kata-katamu. Engkau ketemu dengan pembeli di warung, engkau ketemu dengan tetanggamu. Haruslah selalu ada nilai-nilai ilahi yang terpancar lewat kehidupanmu. Amin. Oh, apa aja karyawan, jam kerjaku sudah dibatasi. Ini bukan tentang ruang dan waktu. Selama engkau masih bisa berkata-kata dalam hati, engkau selalu dapat hidup memuliakan Tuhan, dan engkau dapat bersaksi bahkan untuk atasanmu sekalipun. Lewat apa? Kinerjamu, lewat kehidupanmu. Oh, aku hanya seorang diri. Dengar baik Bapak Ibu, ini bukan tentang sendiri atau ramai-ramai. Ini bukan tentang siapapun diri saudara di depan manusia. Ini tentang adakah hati yang mengasihi dan bersyukur dan kesadaran bahwa hidupmu adalah milik Tuhan. Amin. Pagi hari ini tidak lain, hanya satu pesan Tuhan untuk meyakinkan kita mengambil satu komitmen. Bila selagi kita hidup, kita mau hidup untuk Tuhan. Amin. Justru ketika kita dihadapkan dengan pergumulan seperti apa? Kita sudah berbuat baik, tapi kita kemudian dikecewain. Orang itu bukannya berterima kasih, tapi mengkhianati. Disitulah pembedanya. Engkau sedang memuliakan dirimu atau engkau memuliakan Tuhan? Mungkin untuk kesekian kalinya saya akan berkata, kalau engkau masih menginginkan untuk dihargai, engkau masih menginginkan untuk dipuji, dan faktanya engkau tidak dapat itu dan engkau marah, sesungguhnya engkau hanya masih membawa hidupmu bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi memuliakan dirimu sendiri. Ketika Yohanes Pembaptis, waktu dengan murid-muridnya, mereka sedang di momen-momen mereka di puncak pelayanan, mereka dikenal hebat, dan saat itu Yesus dengan murid-muridnya datang. Bagi murid-muridnya itu ancaman. Guru, lihat Yesus dan muridnya sekian pelayanannya, kira-kira begitu. Tapi apa kata Yohanes? Biarlah dia makin besar, aku semakin kecil. Ada kesadaran akan kemuliaan yang harusnya hanya untuk Tuhan. Dia tidak perlu lagi untuk mendapati hidupnya besar di hadapan manusia. Perlu hati yang besar untuk kita sekalipun dikecilkan, tapi demi kita melihat kebesaran Tuhan, bagi kita itu gak masalah. Jemaat Tuhan menjadi jemaat yang sejati adalah menjadi jemaat yang hidupnya tidak lagi memusingkan omongan orang, tidak lagi memusingkan statement opini orang. Bahkan engkau gak akan merasa, engkau juga gak akan merasa down ketika orang rendahkan, karena yang saudara butuhkan hanyalah suara Tuhan. Amin. Lewat suara Tuhan itu menuntun kita untuk hidup dalam kemuliaan. Ayub pernah dikatakan orang yang saleh, Ayub pernah dikatakan orang paling kaya di sebelah timur, tetapi sesungguhnya Ayub betul-betul mendapatkan legitimasi pujian dari sorga ketika semuanya sudah diambil, tapi dia tetap setia di hadapan Tuhan. Karena yang membuat Tuhan bangga bukan jabatan saudara, yang membuat Tuhan bangga bukan kekayaan saudara, yang membuat Tuhan bangga bukan apa yang kau punya secara lahiriah. Itu hanya untuk membuat dunia bangga. Yesus pernah ditawari oleh iblis, kalau engkau mau menyembah aku, semua akan aku punya, akan aku berikan. Tapi di bagian lain, firman Tuhan pernah berkata, apa artinya engkau memiliki seluruh dunia kalau jiwamu binasa? Karena harta dunia tidak pernah dapat membeli dirimu,
tapi darah Yesus yang mahal telah menebus engkau dengan lunas. Saya mau katakan pagi hari ini, seperti apapun dunia pernah merendahkan saudara, engkau berharga dan istimewa di hadapan Tuhan. Seberapapun orang-orang menganggap engkau sepele, menganggap engkau kecil, mungkin dengan kegagalan di masa lalu, kalau hari ini engkau datang di hadapan Tuhan, engkau lebih kaya dari mereka semua. Karena kita punya sumber anugerah. Anugerah yang datang atas Yusuf, dari orang yang dihina oleh saudaranya menjadi orang yang kepadanya lah saudara-saudara datang untuk mencari hidup. Anugerah yang datang kepada Daniel, dari seorang memang keturunan bangsawan menjadi tawanan, tapi oleh karena anugerah ia tetap menjadi petinggi walaupun raja berganti-ganti. Satu anugerah yang datang kepada Sakeus yang tadinya adalah orang berdosa, orang tidak kenal Tuhan, tetapi oleh anugerah itu ia beroleh keselamatan, bertemu dengan Yesus yang merelakan setengah dari hartanya. Dan Yesus berkata, engkau pun adalah keturunan Abraham. Anugerah yang sama yang pernah datang kepada Daud. Daud yang bahkan tidak dianggap oleh ayahnya sendiri, tetapi Daud dapat anugerah ketika ia memiliki hati terhubung dengan Tuhan, menjadi seorang raja yang masyhur sampai hari ini. Jangan lihat dirimu kecil, engkau hanya butuh anugerah Tuhan. Anugerah itu akan membuat engkau hidup dalam kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, yang kau butuh bukan pengakuan. Jemaat Tuhan, yang kau butuh bukan pujian. Yang kau butuh adalah perkenanan Tuhan. Bagaimana untuk kita hidup dalam perkenanan Tuhan? Sadari engkau tidak punya hak atas hidupmu lagi. Hanya Tuhan yang punya hak atas hidupmu. Amin Bapak Ibu. Mari, kalaupun kita punya medsos, kita punya akses untuk terhubung dengan banyak orang, pakai itu menjadi sarana hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai sarana selagi ada kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka satu ayat. 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Tadi kita sudah buka 1 Korintus 6 ayat 20. Di ayat yang berbeda, tapi kalimatnya tidak jauh berbeda, saudara. 1 Korintus 7 ayat 23. 2-3. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Sekali lagi disebutkan engkau sudah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi. Come on, 2-3. Karena itu Janganlah kamu menjadi hamba manusia. mungkin kita berpikir aku tidak menjadi hamba bagi manusia. Aku seorang yang merdeka yang punya hak atas hidupku sendiri. Aku tidak diperbudak oleh manusia. Betul. Tapi sadar nggak kita saudara, sering kali kita diperhamba oleh manusia, yang manusia itu adalah diri kita sendiri. Kita diperhamba dengan keinginan, kita diperhamba dengan ambisi, kita diperhamba dengan keakuan, dengan harga diri. Apapun itu kalau sudah menyangkut tentang harga diri, apapun itu kalau sudah menyangkut tentang aku, mungkin kita lupa kita milik siapa. Kita akan mengeluarkan segala jurus, pengetahuan, pengalaman, kekayaan untuk menyerang seseorang demi mempertahankan nilai diri kita. Saya berharap saudara mengerti maksud saya. Yang Tuhan mau engkau betul-betul merdeka, bahkan dari hidupmu sendiri. Yeremia 17 pernah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi di ayat berikutnya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang manusia, katakan amin. Saudara manusia betul? Termasuk manusia pun gak boleh memperhamba diri. Apa maksudnya? Ketika engkau ingin membuat sesuatu, mempersembahkan sesuatu, engkau digerakkan Roh Kudus untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Namun ketika hatimu, logikamu berkata, oh terlalu besar, oh terlalu mahal, oh terlalu rumit, lebih enak begini, lebih enak begitu. Di saat itulah Roh Kudus sedang mengajak kita untuk menang dari diri sendiri. Oh, aku harus mengampuni. Oh, aku harus memaafkan. Tapi manusiawi kita langsung berbicara, oh enak betul dia. Oh, emang siapa dia? Enggak akan selesai. Dan ketika kau lebih mendengar suara hatimu, engkau masih memperhamba dirimu atas manusia yang itu dirimu sendiri. Tapi saya percaya kita semua sudah didapati merdeka dalam Kristus. Merdeka dalam Kristus. Ketika Daniel diperhadapkan dengan ancaman bahwa siapa yang berdoa
Tubuhnya bukan miliknya dia. Dia harus tetap datang kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego tahu api itu panas. Dia tahu perapian menyala-nyala itu hebat. Dan dia punya kesempatan untuk menyelamatkan tubuhnya dari api itu. Tetapi dia ngerti bahwa menyembah patung adalah kekejian di hadapan Tuhan. Bahkan kalau Tuhan tidak tolong, aku nggak akan sembah patung Tuhan. Oh, haleluya. Jemaat Tuhan, saya berdoa pagi hari ini kau didapati hatimu bebas dan merdeka dari Tuhan. Tidak ada apapun yang didapati selain daripada hati yang mencintai Tuhan. Hati yang mau menjadi berkat bagi sesama. Amin, Bapak Ibu. Maukah engkau hidup berdamai dengan semua orang? Amin. Amin. Maukah engkau mengasihi orang-orang yang membencimu? Amin. Oh, haleluya. Saya diingatkan satu ayat, saudara-saudara. Mari kita buka dalam kitab Matius ayat 5. Tadi kaum pria sudah baca, saya minta kaum wanita. Wanita bijak. Matius 5 ayat 46 sampai ayat ke-48. Sudah dapat? Silakan kaum wanita 2, 3. Mari bersama-sama kita baca sekali lagi ayat yang ke-48. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah. Saya tanya Bapak Ibu, boleh lihat saya baik sebentar lagi. Yang dimaksud dengan haruslah kamu, kata kamu itu merujuk kepada siapa saja? Pendeta? Hanya pendeta? Hanya gembala? Oh, hanya majelis. Kalau jemaat gak apa-apa, gak sempurna. Majelis harus sempurna. Apakah demikian Bapak Ibu? Ya. Kata kamu itu merujuk setiap pribadi yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dan firman Tuhan berkata, kalau saya hubungkan dengan ayat Roma, maka engkau selagi hidup, hiduplah untuk Tuhan. Maka engkau selagi hidup, haruslah engkau sempurna di dalam Tuhan. Maka kemudian manusiawi kita akan cepat-cepat membantah, tidak ada yang sempurna. Ngomong tuh sama Yesus yang kasih ayat ini. Kalau Tuhan berkata hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna, maka itu adalah satu hal yang harus kita kejar dalam hidupan kita. Kalau saudara berkata enggak mungkin sempurna, engkau sudah membatasi kuasa Tuhan bekerja. Engkau hanya melindungi manusiawi supaya tidak dikikis. Tetapi seseorang yang mau berkata aku mau sempurna, walaupun dalam prosesnya ia masih harus terus mengejar kesempurnaan itu, tapi saya percaya oleh anugerah Tuhan dia akan sampai pada titik yang dirindu dia. Jangan ada penolakan. Katakan tidak ada penolakan. Tidak ada pemberontakan. Tidak ada ganjalan. Saya berdoa ada kuasa firman yang terus membaharui saudara. Saya masih selalu berpegang teguh kepada ayat tema GGP secara nasional dalam beberapa tahun dalam periode ini, walaupun sudah lewat. Hendaklah Tuhan membaharui hati dan roh. Amin. Bapak Ibu masih ingat itu tema Natal kita berapa kali Natal? Pertanyaan saya hari ini adalah, sudahkah kita betul-betul punya hati dan roh yang baru, yang terus dibaharui? Kalau saudara masih benci seseorang 5 tahun lalu, dan hari ini kau masih benci, itu bukan hati yang baru, itu hati yang lama, dan tidak ada pada saya dan saudara. Amin. Engkau harus punya hati yang baru. Kalau engkau masih kesal dengan seseorang 5 tahun lalu, hari ini masih kesal, oh enggak Pak, udah berubah. Gimana? Makin kesel. Lebih parah. Itu bukan lagi hati lama, hati rongsok yang harus dibuang. Saya berdoa Bapak Ibu untuk boleh terima ini. Saudara kalau sering dengar medsos, baca-baca medsos, ada satu kalimat bijak. Saya tak menyindir saudara, hanya orang di sana. Tapi jangan berteman dengan orang sana, nanti ketularan. Dibilang begini, ketika dengar firman Tuhan, seseorang yang bijak akan merenung.
Betul ya? Tapi orang bodoh akan tersinggung. Marilah kita merenungkan ini untuk menjadi kehidupan kita. Satu ayat terakhir, saya akan akhiri dalam ayat ini. Haleluya. Kitab Efesus pasal 6 ayat yang 10. Sebenarnya masih ada beberapa poin yang saya akan bagikan, cuma karena waktu kita terbatas, mungkin di next time kita akan bisa belajar. Kita baca dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dari mana kita tahu suatu benda itu kuat? Ketika menghadapi badai. Dari mana saya tahu kapal itu kuat? Bisa nggak kita bilang kapal itu kuat ya? Tapi dia ada di penyimpanan kapal, ada di pelabuhan, nggak dipakai kemana-mana. Belum tentu, belum teruji. Justru ketika dia dibawa ke samudra yang dalam, ombak yang besar, dan bisa tetap menyandar dengan utuh, baru kita berkata, wow, kapal itu kuat. Dari mana saya tahu pohon ini kuat? Bukan tentang tingginya. Pohon jagung juga tinggi, betul ya? Pohon tebu juga tinggi. Tapi dari mana saya tahu pohon itu kuat? Ketika ada badai, ada angin, tapi pohon itu tetap teguh berdiri. Dari mana kita tahu seseorang itu kuat di dalam Tuhan? Ketika menghadapi proses seperti hari-hari ini, tapi dia tidak akan jadi takut, tidak menjadi gelisah, tapi akan selalu teguh, penuh pengharapan dengan roh yang menyala-nyala. Dan firman Tuhan sudah berkata, hendaklah engkau kuat. Mungkin secara tersirat ayat ini berkata, sekalipun kau ada pada satu proses engkau tidak menginginkannya, tapi mintalah kekuatan dalam kuasa Tuhan. Untuk itu pastikan, aktifkan setiap hari engkau bergaul dengan Tuhan. Selalu saya tanya di beberapa tempat, di beberapa komunitas ketika saya pelayanan, dan sekali lagi saya akan tanyakan kepada saudara, seberapa banyak kita yang sudah mulai komitmen setiap hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Seberapa banyak kita yang sudah berkomitmen setiap hari ada doa, yang setiap hari kita mulai terus bergaul dengan Tuhan? Kita bisa jawab masing-masing. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, saya tahu si A baca firmannya nggak ada yang ngalahin, tapi hidupnya kok gitu-gitu aja. Saya mau balik. Kalau orang yang sudah baca firman aja masih begitu-begitu aja, apalagi saudara yang nggak baca firman sama sekali. Karena masalahnya bukan tentang baca, tapi tentang hatimu mau nggak dipimpin oleh firman. Engkau tidak baca firman cari ayat untuk menyerang orang. Engkau tidak cari ayat-ayat untuk jatuhin temanmu. Engkau cari ayat untuk membangun dirimu dan engkau menolong sesamamu untuk kita teguh sama-sama. Amin. Bapak Ibu mengasihi saya kan? Saya nggak bisa lihat dari maskernya saya. Saya nggak tahu nyampein firman ini nyampe nggak, aku menolak kan? Karena tutup masker semua soalnya. Nggak tahu mulutnya udah gini-gini kan? Bapak Ibu mengasihi sesamamu yang sebelah kan? Bapak Ibu mengasihi keluargamu kan? Karena kalau kita baca kitab Matius, bahkan orang yang membencimu pun kau harus kasih. Bahkan orang yang jelas-jelas tidak suka, yang mungkin doanya supaya kita mati pun kita harus kasih. Kita harus doain loh. Apalagi orang yang jelas-jelas seiman dengan kita, sehati dengan kita, mungkin hanya karena satu dua hal kita nggak sepaham, lalu itu menjadi alasan untuk kita marah. No. Itu bukan saudara. Amin. Karena kalau Yesus seperti itu, sudah dari dulu Yesus tinggalin kita. Ketika Yesus disalib, Yesus dipaku, Yesus hanya bilang, dia nggak tahu apa yang dia buat, ampuni mereka. Bisakah kita berkata, mereka nggak tahu apa yang mereka buat? Bisa. Kesadarannya dari mana? Firman Tuhan pernah bilang, musuhmu bukan darah dan daging, tapi pengeluh-pengeluh darah. Amin. Saya hari-hari ini kemudian mengerti, ketika saya pulang ke Tanah Karo dan di beberapa tempat yang saya kunjungi, saya bukan berarti nggak ketemu dengan orang-orang yang dalam hati saya sebenarnya, tapi saya punya kesadaran, bukan dia, tapi ada spirit jahat yang menguasai pikiran. Itulah yang saya harus kalahkan, bukan orangnya. Orangnya harus kita kasih. Kenapa? Itu pun segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Kasih istrimu. Suami-suami katakan amin. Kok wanita yang gak amin? Suami-suami kasih istrimu. Istri kasihi suamimu. Orang tua kasihi anak-anakmu.
Anak-anak kasihi orang tua. Amin. Hiduplah dalam kasih, karena Allah kita adalah kasih. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, jangan berpikir engkau lemah ketika engkau harus berdiam dan mendoakan orang yang melukaimu. Itu bukan kelemahan, tapi itulah kekuatan. Kekuatan untuk teguh berdiri. Jangan berpikir engkau lemah ketika engkau menghadapi keadaan masalah dan engkau tidak bisa berbuat apa-apa selain engkau hanya bisa doa sujud di hadapan Tuhan. Itu bukan kelemahan, justru itu menjadi letak kekuatanmu, di mana engkau mengizinkan dari sumber yang tidak terbatas bekerja dalam hidupmu yang penuh dengan keterbatasan. Ketika Tuhan berkata, hendaklah engkau kuat, rahasianya adalah izinkan pribadi yang kuat itu tinggal dalam hidupmu. Bapak Ibu tetap dengar baik. Ada 3 fase untuk kita menikmati kekuatan dan keperkasaan Tuhan. Yang pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Tetapi gak cuma hanya dekat, karena bicara dekat seringkali masih ada celah. Kita juga harus melekat. Melekat itu nempel. Tapi ternyata nempel melekat pun gak cukup, karena masih bisa ditarik oleh apapun kalau kau gak fokus dengan Tuhan. Tapi bagian ketiga ini yang saya mau rekomendasikan untuk kita terus kejar dan lakukan, menyatu dengan Tuhan. Amin. Saya gak bilang dekat itu rohani, bukan itu maksudnya. Yang maksud saya adalah kejar satu fase yang lebih lagi. Mungkin lewat doa kau merasa kau sudah dekat dengan Tuhan. Selama kau melayani kau sudah merasa dekat dengan Tuhan. Ya, karena di hatimu ada Tuhan, di mulutmu ada firman Tuhan. Tapi gak cuma hanya dekat di situ saja. Engkau harus sampai betul-betul menyatu dengan Tuhan. Seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Engkau gak perlu lagi bergumul untuk mengasihi. Engkau gak perlu lagi proses Tuhan beri aku waktu sebulan untuk aku bisa bergumul mengampuni. Enggak. Engkau gak butuh lagi waktu yang panjang untuk bertanya apakah aku harus menolong seorang. Enggak. Engkau akan langsung begitu saja tahu apa yang Tuhan mau, engkau segera lakukan. Karena bukan lagi engkau yang berpikir, tapi Kristus yang memiliki pikiran itu dalam hidup. Seberapa banyak kita yang mau menyatu dalam Tuhan? Mari pagi hari ini kau boleh angkat tangan kau di hadapan Tuhan. Seberapa banyak kita yang mau sungguh-sungguh Tuhan, bahwa aku tinggal dalam firman dan firman-Mu tinggal dalam aku. Tuhan Yesus, aku berdoa pagi hari ini aku berserah. Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang terangkat. Kau melihat kerinduan hati kami. Engkau melihat apa yang ada di hidup kami. Aku berdoa Tuhan, biar jemaat Tuhan di tempat ini, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Beri kami kuasa anugerah-Mu, beri kami perkenanan-Mu, untuk kami boleh menang atas kemanusiaan kami. Kami menanggalkan segala keduniawian kami, untuk kami hidup menyatu dengan Kristus. Tuhan, tidak ada lagi penundaan.
melihat yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Dengar baik dan percayai, Tuhan mau sediakan bagi engkau yang mengasihi. Firman Tuhan pernah berkata, aniaya, kelaparan, pedang, mara bahaya tidak bisa menjauhkan engkau dari kasih Tuhan. Bahkan COVID dan segala dampaknya gak akan pernah membatasimu dari kasih Tuhan. Percayalah, kasih Tuhan terlebih besar atas hidupmu. Dan selama Tuhan mengasihi kau, selama itu juga selalu ada jalan terbuka. Selama itu juga selalu ada jawaban. Tidak peduli sebesar apapun gunung permasalahanmu, selama engkau hidup untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan meratakan semuanya. Oh, Rabashendere Bekora Makasih. Keluar dari rutinitas agamawi, saudara. Keluar dari zona agamawi. Keluar dari identitas duniawi. Masuk kepada fase hidup yang ilahi. Masuk kepada fase yang Tuhan mau. Hidup menyatu dengan Tuhan. Hidup menyatu dengan Tuhan. Engkau akan melihat waktu yang kau punya hari ini bukan lagi waktu yang akan kau habiskan hanya dengan menangis hanya untuk pergumulanmu, tapi engkau akan menangis untuk jiwa-jiwa. Engkau akan menangis untuk generasi, untuk kota. Engkau akan menangis untuk melihat pertobatan terjadi, karena waktunya sudah, kedatangan Tuhan sudah akan segera. Bila kau didapati tidak sibuk dengan duniawimu, engkau didapati tidak sibuk dengan masalah urusan pribadimu, tapi kau sibuk untuk menyenangkan Tuhan. Oh, Rasyekere Bekora kata Tuhan, sekali lagi aku minta ada kuasa anugerah Tuhan turun atas umat. Aku tidak melihat hati mereka, tapi Engkau melihatnya. Kalau masih ada penolakan, kalau masih ada hati yang penuh dengan ganjalan, masih ada satu hal yang menjadi sakutan, apapun yang membuat hati kami tidak damai, di dalam nama Yesus, bila firman-Mu seperti air yang menerobos, setiap ganjalan-ganjalan yang terobos dibersihkan, disingkirkan dalam nama Yesus. Di saat yang sama aku minta covering Tuhan, aku minta perlindungan Tuhan dari segala tipu daya di dunia ini, untuk kami terus didapati menyala, bergairah di dalam Tuhan. Tuhan, taruh firman-Mu atas mulut lidah bibir kami. Mulut kami tidak dipakai menjadi alat iblis, tapi mulut kami mengeluarkan perkataan-perkataan yang manis. Dari perkataan lidah bibir kami yang keluar adalah kebenaran dan firman. Bukan kata-kata yang melemahkan, menceraikan, dan menjatuhkan, tapi kata-kata yang membangun dan menguatkan. Kami tidak mau bekerja sama dengan iblis untuk merendahkan, mengecilkan, dan menghina seseorang. Tapi kami mau bekerja sama dengan surga, mulut kami untuk membangun, menegur, mengasihi, dan mengangkat seseorang. Di dalam nama Yesus, jaga telinga kami. Bila ada firman yang menjadi filter atas telinga kami, kami tidak hanya sekedar terus mendengar, asal mendengar. Yang tidak baik kami dengar dan kami simpan, tidak lagi. Ada firman yang akan memfilter. Bila yang kami dengar, yang kami simpan hanyalah yang benar, yang manis, yang mulia. Selebihnya yang tidak datang dari Tuhan, kami buang, menyingkir dari kehidupan kami. Bila itu menjadi kehidupan saya dan saudara, terjadilah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia Allah Bapa. Dia Dia
percaya Engkau Allah yang baik, dan segala yang baik asalnya daripada sorga. Tetapi aku berdoa dan aku minta, kami bukan hanya cakap untuk menerima yang baik, tetapi kami juga boleh memberikan yang baik, bahkan yang terbaik dari hidupan kami untuk Tuhan, yang terbaik untuk orang-orang yang di sekitar kami. Aku berdoa setiap hidupan kami hari ini dan seterusnya hanyalah sarana untuk segala hal yang baik. Karena Allah kami adalah Allah yang baik, maka kami harus menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kebaikan Tuhan. Oh, haleluya. Kami hanya akan terus mengekspresikan kebaikan Tuhan. Kami hanya akan terus memanifestasikan kebaikan Tuhan atas banyak orang, atas orang-orang sekitar kami. Akan selalu ada kebaikan yang kami salurkan atas mereka. Bukan tentang besar kecilnya, hebat tidaknya Tuhan, tetapi ada nilai kasih yang terus mengalir dari hati kami. Aku berdoa sekali lagi, jemaat-jemaat Tuhan, biarlah Engkau didapati melimpah dalam kebaikan Tuhan. Engkau melimpah dalam kemurahan Tuhan. Doamu akan selalu ada jawaban dari Tuhan. Oh, Engkau akan hidup dengan kesaksian dan kemenangan. Sampai hidupmu hanya akan terus juga memancarkan segala yang baik atas banyak orang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah firman Tuhan yang boleh kami terima, dimeteraikan dalam kuasa nama, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bukan hanya menyampaikan dan mendengar, tapi bersama kami menjadi pelaku-pelaku firman-Nya sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Selamat duduk, Tuhan memberkati.